Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Masjah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Sobat Masjah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di dalam bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan selama bulan Ramadan ini kita diberi taufik oleh Allah sehingga bisa beribadah secara maksimal dan tentunya dalam rangka untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Sobat Masjah rahimakumullah, kita sering mempunyai keyakinan bahwasanya kalau kita beramal ibadah maka kelak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin bahwasanya surga itu akan kita rasakan setelah kita meninggal lalu pindah ke alam akhirat, baru kita merasakan surga di sana. Padahal tahukah kalian semuanya, surga itu bisa dirasakan sejak di dunia ini. Bagaimana caranya? Maka ke depan kita akan membahas bagaimana merasakan surga sebelum surga, yaitu sudah di dunia sudah merasakan kenikmatan, sudah merasakan kemakmuran dan ketenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita fahami adalah hakikat surga itu apa? Hakikat surga itu sebenarnya adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Padahal ridhonya Allah itu tidak usah menunggu besok di akhirat. Ketika di dunia ini kita melakukan amal ibadah yang diridhai Allah, maka sesungguhnya kita sudah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mana dasarnya yang menunjukkan hal itu? Bahwasanya surganya Allah itu adalah simbol daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya neraka itu adalah simbol kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah di surat Al-Bayyinah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Balasan bagi mereka adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, dan mereka menempati surga Aden itu selama-lamanya. Masya Allah. Dan yang menunjukkan bahwa mereka itu adalah mendapatkan ridha Allah adalah ayat terakhirnya, yaitu radhiyallahu anhum, Allah meridhoi mereka, wa radu anhu, dan mereka pun juga ridho dengan Allah. Radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasyiya rabbah, dan itu diperuntukkan bagi orang-orang yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah korelasi antara dua ayat ini. Jadi kapan ketika Allah ridho kepada mereka orang-orang beriman itu? Ketika mereka melakukan amal soleh dan juga beriman. Dan mendapatkannya apa? Mendapatkannya surga. Jadi hakikatnya
meskipun kita itu di dunia sudah melaksanakan sesuatu yang membuat Allah ridho, maka pada hakikatnya kita sudah berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga itu simbol kemakmuran. Insya Allah ya makmur orangnya. Surga itu simbol kebahagiaan. Orangnya yang melakukan amal soleh pasti bahagia. Surga itu simbol kedamaian. Maka orang-orang yang selalu iman dan amal soleh dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah, pada hakikatnya dia sudah merasakan surga sebelum surga. Masya Allah. Dan sebaliknya, kapan orang itu masuk neraka, tidak usah nunggu di akhirat. Di dunia dia mau menyebabkan Allah murka, maka pada hakikatnya dia sudah mendapatkan siksa dari Allah. Ketika dia maksiat, ketika anak muda senangnya adalah pacaran misalnya, maka dia tidak mendapatkan ridha Allah, tapi kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari-harinya pasti akan penuh dengan kecelakaan, penuh ketidaktenangan, penuh dengan ketidaknyamanan, karena sebelum di akhirat dia sudah mengunduh murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hakikatnya. Oleh karena itu, di momentum Ramadan adalah pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, bahkan setan yang menggoda orang beriman akan dibelenggu. Maka yang harus kita lakukan, yang pertama adalah marilah kita memperbanyak doa yang sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, yaitu bahwasanya sebelum mendapatkan surga dia harus mendapatkan ridhonya Allah. Doa apakah itu? Doanya adalah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku meminta ridho dan surgamu. Kenapa langsung setelah ridho ke surga? Karena hakikatnya surga adalah ridhonya Allah. Tidak mungkin ada orang yang dimurkai Allah dimasukkan ke dalam surga, tidak mungkin. Pasti ketika dia minta ridho, otomatis dia mendapatkan ridhonya Allah atau surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan aku berlindung dari murka serta nerakamu. Kenapa? Ketika orang mendapatkan murka, maka pasti dia akan masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak usah menunggu surga atau neraka besok ketika di akhirat, tidak usah. Di dunia ini saja, ketika kalian melakukan sesuatu yang diridhai Allah, demi Allah hatinya pasti bahagia, demi Allah pasti dia makmur, demi Allah pasti dia tenang. Tapi sebaliknya, ketika dia melakukan sesuatu kemungkaran, kemaksiatan, hal-hal yang dimurkai oleh Allah, maka meskipun dia di dunia pasti dia tidak makmur, dia tidak tenang hatinya, dia pasti kacau hidupnya dan sebagainya dan sebagainya. Karena memang surga dan neraka pada hakikatnya adalah simbol ridhonya Allah dan simbol murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Oleh karena itu, lalui hari-hari Ramadan dengan semua hal yang membuat Allah ridho kepada kita. Ketika kita puasa, maka nikmati puasa itu seakan-akan Anda puasa di surga. Ketika Anda tarawih yang 20 rakaat itu, kita semakin nyaman karena sudah merasakan semakin banyak kita itu tarawih, berarti ridhonya Allah semakin banyak, maka semakin kita berasa sudah menempati surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga nanti ketika kita bersilaturahim. Kemudian yang paling inti juga adalah ketika kita sholat 5 waktu. Ketika Anda di luar Ramadan tidak pernah jamaah, jangan sampai Ramadan sudah datang Anda tetap saja tidak jamaah, maka Allah tentunya tidak begitu baik-baik saja dengan kalian. Allah akan lebih ridho kalau sholat-sholat kita selama di bulan Ramadan ini kita isi dengan cara berjamaah. Bayangkan ketika hari-hari biasa kita dapat 27 derajat, maka di dalam bulan suci Ramadan ini kita akan mendapatkan puluhan kali lipat, bahkan sampai ribuan kali lipat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir saya pesan, ridhonya Allah ditunjukkan kepada Lailatul Qadar. Semakin akhir Ramadan Anda semakin semangat ibadahnya,
maka ridhonya Allah begitu besar, yaitu ditunjukkannya dengan cara menjanjikan Lailatul Qadar. Tapi sebaliknya, Allah sudah menjanjikan Lailatul Qadar, kemudian kita santai-santai saja, kita tetap saja melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah, demi Allah, maka murkanya Allah akan semakin besar lagi. Semoga kita dilindungi dari perbuatan-perbuatan maksiat, khususnya di bulan Ramadan ini, dan kita diberi taufik, diberi pertolongan agar selalu senang mengamalkan amal-amal ibadah di bulan suci Ramadan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.